Bab 027. Ya boleh atuh, buat calon adik apa sih yang nggak boleh? Nyonya Farida menggoda Yasa dan Yasa tidak ingin tergoda dengan itu. Widuri tahu kalau Nyonya Farida sedang mencoba menyadarkan Yasa untuk peduli pada kehamilan Widuri. Widuri bersyukur sekali memiliki ibu mertua super baik sepertinya. Widuri pun merasa optimis kalau sikap Yasa akan berubah seiring berjalannya waktu, tapi memang butuh waktu yang lebih lama lagi. Tapi Widuri akan selalu sabar untuk menghadapinya. Minggu siang, Regita tak memiliki jadwal apapun. Begitu juga dengan suaminya. Mereka hanya duduk-duduk santai di kamar dan sibuk dengan gadget masing-masing. Dari pernikahan keduanya, Regita tidak dikaruniai anak dan ia berharap tidak dikaruniai anak karena dia sudah terbiasa hidup tanpa mengurus anak selama ini. Sementara Emil, dia memiliki anak yang sudah menikah dan tidak terlalu akrab dengan Regita. 24. Kok Yas kayak lagi di rumah neneknya, gumam Regita yang baru sempat melihat-lihat story putranya. Kenapa, sayang? Tanya Emil dengan mesra. Ini loh, Yas kayaknya lagi di rumah orang tua Mas Bian yang di perkebunan deh, jawab Regita dan dia mengamati satu persatu foto-foto itu. Oh. Karena kepo, Regita langsung menelpon ke nomor Yasa. Entah kenapa, tiba-tiba terbesit kenangan saat dulu dia pergi ke sana bersama dengan Bian dan Yasa bersama-sama. Ada kepingan kenangan indah yang tiba-tiba melintasi benak Regita saat ini. Ih, nggak diangkat. Gerutu Regita kesal. Emil jadi ingat pada malam saat ia bertemu dengan Bian dan Widuri di acara makan malam beberapa waktu lalu. Emil kira Regita tidak tahu kalau Bian sudah memiliki gandengan baru lagi. Apalagi Emil menilai Widuri sebagai perempuan cantik yang memenuhi kriteria sebagai gorgeous woman di matanya. Sayang, apa kamu tahu? Mantan kamu udah punya pacar baru lagi. Kata Emil membuka sebuah obrolan baru. Mas Bian? Tanya Regita dengan wajah tak suka. Iya, memangnya siapa lagi? Itu bukan pacarnya. Itu istrinya. Ucap Regita dengan sebal. Istri? Benarkah? Wah, beruntung sekali mantan kamu itu ya, kagumi Emil, bahkan Emil memuji Bian sebagai pria yang beruntung. Regita malah tambah sebal. Itu menegaskan kalau Widuri memang cantik dan istimewa, bahkan Emil yang merupakan produser ternama yang dikenal sangat selektif saja sampai memuji sosok Widuri walaupun tidak secara langsung. Di mana kamu bertemu dengan mereka, Mas? Tanya Regita curiga. Sejenak Emil diam dan nyaris saja dia terjebak di dalam obrolan itu. Faktanya, Emil tak sengaja bertemu dengan Bian dan Widuri di saat dirinya sedang menjalani makan malam romantis dengan artis barunya. Waktu aku pamit untuk makan malam dengan sutradara baru yang akan menggarap film terbaruku, sayang. Mil menjawab penuh dusta. Terus kamu bertemu dengan mereka di restoran itu? Ya. Emil memalingkan wajahnya ke sembarang tempat untuk menghindari kecurigaan Regita. Tapi untungnya, Regita percaya begitu saja. Regita tak pernah berprasangka buruk pada suaminya itu dan tak pernah menuduh yang tidak-tidak. 25. Ih, Yasa nyebelin sih. Nggak mau angkat telepon dari aku. Regita masih menggerutu karena Yasa tak kunjung mengangkat panggilan telepon dari dirinya. Lagi nikmatin me time sama papanya kali, lagi nggak mau diganggu, tukas Emil malah terkesan memprovokasi. Tapi aku ini mamanya loh. Egois banget kalau Yas lagi senang-senang sama papanya dan mendadak nggak peduli sama aku. Bukannya biasanya juga gitu.
Dia itu anak remaja yang lagi ada di fase berbuat suka-suka semaunya dia, sayang. Kesel nggak sih? Ya senang-senang sama mama barunya. Sementara sama kamu susah banget akrabnya. Aku juga maulah bisa menghabiskan akhir pekan sama Yasa, sama kamu juga. Ini nggak adil buat aku. Jangan dipaksakan. Kamunya juga sih, Mas. Nggak ada usaha buat jadi papa sambung yang baik buat Yasa. Kalau gini, mana ada kesempatan buat aku senang-senang dalam satu kesempatan sama kalian. Yasa itu udah terpengaruh sama doktrin mantan suami kamu. Aku yakin kalau mantan suami kamu menjelek-jelekkan soal kita, khususnya aku. Kalau begini, mana mungkin Yasa mau menerima aku sebagai papa sambungnya. Itu bukan sesuatu yang mengherankan, Re, biarkan saja, aku pun gak akan memaksa Yasa untuk suka sama aku. Aku biarkan saja semuanya mengalir seperti air. Lama-lama Regita jengah. Selalu saja seperti itu alasan yang dilontarkan oleh Emil. Regita jadi semakin jelas pada Widuri. Regita sangat takut kalau tiba-tiba Widuri jadi akrab dengan Yasa. Sungguh Regita tak ingin itu terjadi. Sehari pergi ke rumah nenek sudah cukup merefresh otak Yasa. Terlebih, hubungannya dengan Bian juga kembali membaik setelah pergi bersama-sama ke sana. Walau masih ada rasa pening, walaupun rasa mual juga sesekali mendera, tapi Widuri tak ingin bermalas-malasan terus. Dia mendapat banyak inspirasi dan resep masakan dari Nyonya Farida selama berada di Pengalengan kemarin. Dibantu oleh Nunung dan Uti, pagi ini Widuri kembali eksis di dapur walaupun lebih banyak duduk dan diam menikmati serangan pening dan mual muntah. Yasa yang harus berangkat ke sekolah lebih pagi hari ini, sempat melihat usaha Widuri menyiapkan sarapan di dapur. Yasa senang, karena selain masakan Nyonya Farida, sejauh ini yang benar-benar cocok dengan seleranya adalah masakan Widuri. Nggak usah maksain, Non. Kalau memang nggak kuat, biar Nunung sama Uti aja yang selesain, semuanya udah dikasih bumbukan. Sayup, Yasa mendengar suara Nunung mencoba membujuk Widuri untuk pergi dari dapur. Kuat kok, Bi. Saya tuh pengen bikin perkedel kentang ini, kayak yang dibikin sama ibu kemarin. Yasa sama Mas. 26. Bian lahap banget makannya, bahkan selesai makan masih dicemilin. Saya harap pagi ini mereka dapat tambahan semangat kalau dibikinin juga sama saya, jawab Widuri berusaha keras untuk menyenangkan perut suami dan anak sambungnya. Yasa yang bersembunyi di balik rak kayu yang menjadi penghubung antara ruang makan dan area dapur dengan jelas mendengar perkataan Widuri. Yasa mendengarkan di momen yang sangat tepat sehingga ia pun tahu kalau selama ini Widuri berusaha untuk menyenangkan Bian dan juga dirinya. Yasa tertegun, tapi Yasa menolak untuk baper. 27. Selesai memasak, Widuri malah tak ikut sarapan karena sudah tak kuat menahan rasa pening dan mual. Bian juga sibuk mengurusi Widuri sebelum memulai sarapan, dan alhasil, saat ini Yasa sarapan sendirian. Yasa menikmati sarapannya sambil merenung. Bahkan, dalam keadaan lemas pun, Widuri masih mencoba berupaya untuk menjalankan perannya sebagai istri dan ibu sambung yang baik. Berbagai macam obat anti mual sudah Widuri minum sesuai dosis yang dianjurkan dokter. Tapi sekejap reda, sekejap hadir lagi sampai Widuri benar-benar lemas dan kepayahan. Bian sampai tidak jadi berangkat ke kantor karena kondisi Widuri yang cukup mengkhawatirkan. Bian selalu standby menyiapkan kantung untuk menampung muntahan Widuri dan juga standby menyodorkan minum setiap kali Widuri ingin minum. Kita ke dokter lagi ya, obat yang dikasih kemarin tuh sama sekali nggak membantu.
Aku nggak bisa lihat kamu terus-terusan kayak gini, sayang. Widuri tersenyum, walau lemas tapi dia masih berusaha memberi tanda kalau saat ini ia baik-baik saja pada suaminya. Aku udah baca-baca artikel tentang morning sickness, katanya yang aku alami ini adalah sesuatu yang normal, Mas. Kamu nggak perlu cemas, tukasnya dengan santai. Gimana aku nggak cemas? Kamu didera mual dan muntah hampir setiap menit. Ini emang cukup berat, tapi aku baik-baik aja kok, Mas. Aku ikhlas, Mas Bian gak usah cemas ya. Keikhlasan itu memang tersirat lewat sorot mata dan senyuman yang Widuri sunggingkan. Bian malah ingat dengan momen kehamilan Regita belasan tahun yang lalu. Regita selalu lost control dan bahkan mengutuk kehamilannya sendiri saat mengalami kendala dalam kehamilannya. Di saat perut mulai membuncit, setiap saat Regita menangis dan menyalahkan Bian. Regita menangisi body goals-nya yang hilang karena harus mengandung Yasa. Regita begitu drama ketika mengandung Yasa. Widuri menatap Bian yang sedang melamun melaburkan kenangan masa lalu itu. Mas, ucap Widuri lalu membelai wajah Bian sehingga Bian tersadar. Iya, sayang. 28. Kenapa? Aku nggak mau loh, kondisiku ini malah bikin kamu kepikiran, apalagi sampai mengenyampingkan urusan pekerjaan. Please, jangan takut aku kenapa-napa, aku pasti akan baik-baik saja, ucap Widuri mencoba meyakinkan Bian. Jadi, kamu benar-benar ikhlas menjalani ini semua. Ya ikhlaslah, Mas. Ini tuh anugerah, ini adalah pengalaman pertama aku dan aku sangat antusias melewati setiap fasenya. Mual muntah ini nggak akan mengalahkan aku, ya walaupun agak melemahkan aku secara fisik. Kata-kata Widuri membuat Bian senang, terlebih Bian bangga sekali karena walaupun masih sangat muda tapi Widuri memiliki pemikiran yang sangat dewasa. Terima kasih banyak, Widuri. Kamu membuat aku merasa menjadi lelaki paling beruntung di dunia. Kamu udah lebih dulu membuat aku menjadi wanita paling beruntung di dunia ini, Mas. Kamu begitu memanjakan aku, mengangkat harkat derajatku. Nggak ada yang bisa aku lakukan buat membalas semua kebaikan kamu kecuali dengan berusaha untuk menjadi istri terbaik buat kamu. Widuri dan Bian saling mencurahkan perasaan mereka. Saling bicara dan bertukar pujian. Katakan, kamu mau hadiah apa saat ini, Widuri? Apa yang mungkin bisa menaikkan mood kamu? Tanya Bian lalu bergantian membelai wajah cantik istrinya. Untuk saat ini, aku mau hadiah, pelukan, aja, Mas. Aku mau dipeluk, pinta Widuri. Bian tersenyum simpul dengan hadiah yang Widuri minta. Jika hanya sebuah pelukan, tentu saja Bian akan memberikannya tanpa pertimbangan apapun. Of course. Bian segera membenahi posisi agar bisa memeluk Widuri dengan nyaman seperti yang Widuri pinta barusan. Widuri bersandar nyaman dan merasa sedikit lebih baik dalam pelukan suaminya. Setiap kali ada mual, maka Bian senantiasa menyiapkan kantung khusus untuk menampung muntahan Widuri dan itu berlangsung belasan kali sepanjang hari ini. Beberapa hari kemudian, besok adalah hari acara study tour para siswa Bina Harapan digelar. Beberapa orang tua sibuk menyelesaikan urusan administrasi. Program study tour itu adalah program wajib yang tak boleh dilewatkan oleh seorang pun. Lanina masuk ke dalam kantor dan hendak membayar biaya study tour itu dengan uang yang ia kumpulkan selama ini. Tapi, saat sampai di kantor, Lanina malah sudah diberi nomor kursi bus dan dinyatakan sudah menyelesaikan urusan administrasi sejak seminggu yang lalu. 29.
Kamu ikut di bis nomor 3 ya, di seat nomor 12. Lanina malah bengong. Siapa yang melunasi biaya study tour itu? Sungguh Lanina jadi penasaran. Apa saya boleh tahu, siapa yang melunasi biaya study tour saya, Bu? Tanya Lanina. Ibu Widuri, jawabnya. Ternyata Widuri. Widuri diam-diam mencari tahu soal biaya yang harus Lanina lunasi dan ketika tahu kalau Lanina belum menyelesaikan urusan administrasinya, Widuri langsung melunasinya bahkan tanpa sepengetahuan Lanina sendiri. Setelah itu, Lanina keluar dari dalam ruang kantor dengan rasa haru. Tak sabar rasanya Lanina ingin segera menemui Widuri dan mengucapkan terima kasih. Tante Widuri adalah bidadari di dunia nyata. Betapa beruntungnya aku bisa mengenal sosoknya. Apa yang bisa aku lakukan buat membalas semua kebaikannya? Ucap Lanina di dalam hati sambil berjalan pelan di koridor menuju ke kelas. Lanina berjalan sambil melamun, sampai-sampai ia tak sadar kalau Yasa sedang menunggu di dekat pintu kelas. Tapi saking tak fokus, Lanina sampai tak menyapa dan melawati Yasa begitu saja. Jelas Yasa marah. Yasa kesal karena merasa diabaikan. Hei! Nggak sopan banget main lewat-lewat aja. Tegur Yasa kesal lalu mencegah langkah Lanina, barulah Lanina tersadar. Kamu Yas. Udah dapat nomor seat? Tanya Yasa. Udah. Bis 3, kan? Sahut Lanina sambil mengangguk. Baguslah. Yas, aku boleh nebeng ikut ke rumah kamu nggak sepulang sekolah nanti? Pinta Lanina kemudian. Mau ngapain? Hari ini nggak ada jadwal belajar bareng. Aku mau bilang makasih sama Tante Widuri. Binar mata berkilauan ketika Lanina menyebut nama Widuri. Buat apa? Lanina menenghela nafas. Dia mengucap syukur bersamaan dengan setiap hela nafas yang ia ambil itu. Barusanem aku mau bayar biaya study tour ke kantor, ternyata udah lunas sejak minggu lalu, dan apa kamu tahu siapa yang melunasinya? Yasa mengangkat bahu tanda ia tak tahu dan seakan tak mau tahu. 30. Mama kamu, Yas. Tante Widuri yang udah melunasinya. Tegas Lanina dan ia begitu emosional saking senangnya. Yasa tak menduga akan hal itu. Rupanya Widuri juga tak main-main dalam memperhatikan urusan Lanina. Sumpah, aku terharu. Nggak cukup cuma papa kamu aja yang peduli sama pendidikan aku, bahkan mama kamu juga peduli sama urusan sekolah aku. Aku mau ketemu dan seenggaknya bilang makasih ke beliau, ucap Lanina dengan penuh perasaan. Dia lagi nggak baik-baik aja. Seharian cuma diam di kamar, nggak yakin dia bakalan nemuin kamu kalau kamu ke rumah hari ini, kata Yasa dengan sikap acuh tak acuhnya. Loh, kenapa? Tante Widuri sakit apa? Tanya Lanina begitu antusias. Lagi ngidam. Jawab Yasa agak kesal. Mata Lanina terbeliak dan dia siap untuk bersorak gembira mengetahui fakta itu. Ngidam. Tante Widuri hamil. Calon adik kamu, Yas. Stt. Yasa langsung membekap mulut Lanina sebelum Lanina menyebarkan kabar itu ke telinga para siswa yang kebetulan ada di sekitar sana. Bawel. Nggak usah diperjelas. Peringatkan Yasa sambil berbisik tajam pada Lanina. Tapi sungguh Lanina ikut senang mendengar kabar bahagia itu. Kenapa? Ini kan kabar bahagia. Nggak apa-apa kan kalau orang-orang tahu. Diem. Cukup kamu aja yang tahu. Dich, aneh. Cibir Lanina. Asyik mengobrol dengan interaksi yang intens,
mereka tak sadar kalau Bella dan kawan-kawan mengawasi dari sudut lain lantai 2 gedung utama sekolah. Udah sering banget mereka ke gap lagi ngobrol akrab. Bahaya banget nih, Bel. Saingan kamu udah bukan cewek pick me lagi, tapi malah anak baru cupu itu. Kompori temannya. Gadis bernama Bella itu menatap benci ke arah Yasa dan Lanina. Diketahui, Bella adalah salah satu teman perempuan yang sedang dekat dengan Yasa. Walaupun mereka tidak menjalin hubungan resmi sebagai pacar, tapi selama ini Bella merasa memiliki Yasa. Melihat dan memantau gerak-gerik Yasa dan Lanina selama ini, Bella pun semakin curiga kalau ada sesuatu yang spesial di antara keduanya.